Berbeda dengan discriminative model yang hanya bisa melakukan klasifikasi atau regresi, generative model ini bisa mengenerate data dari sampel yang diberikan. Generative Adversarial Network atau sering disingkat dengan nama GANs, ini adalah salah satu model state of the art dari generative modeling. Kita akan mempelajari GANs dari konsep yang paling sederhana, dimulai dengan vanilla GANs, dan kita juga akan mempelajari beberapa variannya seperti Deep Convolutional GAN dan juga Conditional GAN. Ayo kita mulai. Ada beberapa topik yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu pengenalan tentang generative model. Kita juga akan berkenalan dengan GANs, bagaimana GANs bekerja, apa prinsip-prinsip di dalamnya, dan juga dua varian dari GANs, yaitu Deep Convolutional GAN atau DC GAN dan Conditional GAN. Selama ini yang kita ketahui adalah discriminative model, seperti Deep Feed-Forward Neural Network, atau Convolution Neural Network, ataupun Recurrent Neural Network seperti LSTM dan GRU. Pada dasarnya discriminative model itu bekerja untuk mempelajari fungsi hipotesa yang memetakan input data X ke output label yang kita sebut Y. Dalam probabilistic view, kita mengatakan bahwa discriminative model ini mencoba mempelajari conditional distribution PYX. Generative model agak sedikit berbeda karena bukan mempelajari conditional distribution. Generative model ini mempelajari joint probability. Kalau kita punya input data X dan label Y, maka yang ingin dipelajari oleh generative model adalah joint probability. Conditional probability dan joint probability itu dapat dihubungkan dengan Bayes rule. Esensi dari generative model ini adalah bahwa kita pengen punya AI model yang bisa mengenerate atau memproduksi atau membuat data sampel dari data set yang ada. Kemampuan untuk mengenerate data ini adalah bukti nyata bahwa suatu model AI itu benar-benar intelligence. Ini seperti yang dikatakan oleh Richard Feynman. What I cannot create, I do not understand. Jadi kalau satu model AI bisa mengenerate sampel yang sangat mirip, sangat realistik, seperti data aslinya, maka model tersebut memiliki intelligence. Ini adalah kemampuan utama dari generative model, yaitu menghasilkan sampel data yang sangat mirip dengan data aslinya. Apa kaitannya generative modeling dengan paradigma di dalam machine learning seperti supervised dan unsupervised learning? Seperti kita ketahui, untuk supervised learning kita punya pasangan data X dan label Y. X adalah datanya dan Y adalah labelnya, dan kita ingin mempelajari satu unknown function yang memetakan X ke Y. Untuk kasus unsupervised learning kita tidak memiliki label, kita cuma punya data, no label. Yang bisa kita lakukan untuk kasus ini adalah mempelajari struktur atau pola yang mengenerate data X tersebut. Kita sering sebut dalam kacamata probabilistik itu adalah probability density atau probability distribution yang menghasilkan data X. Banyak kemampuan yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari hidden structure di dalam data tersebut. Misalnya kita bisa melakukan clustering, kita bisa melakukan dimensionality reduction atau features learning, tapi yang paling penting untuk generative model adalah density estimation, bahwa kita bisa mengestimate atau mendekati probability distribution yang mengenerate data tersebut. Kalau kita bisa mendekatinya, maka kita bisa menghasilkan data yang mirip dengan data yang asli. Tentu saja kemampuan ini sangat berbeda dibandingkan dengan supervised learning, karena dalam supervised learning kita cuma bisa melakukan klasifikasi, regresi, detection, segmentation, atau mungkin image captioning. Dengan unsupervised learning, karena tidak ada labelnya, tentu saja yang kita bisa lakukan lebih terbatas. Tapi dengan kemampuan mengestimate density yang menghasilkan data, banyak sekali yang bisa kita lakukan nantinya. Generative model ini bukan hal baru, kita udah pelajari ini sejak lama, terutama dengan cara-cara tradisional seperti maximum likelihood. Misalnya kita punya training data X yang di-generate oleh unknown probability distribution P, maka kita buat satu parametric model, let's say namanya Q dengan parameter theta. Parameter theta-nya bisa kita ubah-ubah agar Q mendekati P. Dalam bahasa optimisasinya kita katakan bahwa kita pengen maksimalkan T
agar expectation value dari logarithmic Q itu mendekati P. Dalam kacamata probabilistik, ini sama dengan kita pengen meminimalkan suatu jarak atau divergence atau sering disebut distance dari dua probability distribution P dan Q, di mana Q adalah parametric model dengan parameter theta. Jadi kita ingin meminimumkan jarak tersebut, dan jarak ini sering disebut dengan nama KL atau Colbert-Leiber divergence. Jangan terintimidasi dengan persamaan matematisnya. KL divergence ini hanya definisi yang diambil dari teori probability untuk menjelaskan jarak atau distance dari dua probability density P dan Q. Karena Q memiliki parameter theta, maka theta bisa kita atur agar jarak tersebut minimum. Tapi apakah kita bisa menggunakan maximum likelihood untuk kasus generative model dalam high dimension? Kita coba lihat sampel case-nya. Contoh misalnya saya punya training dataset berbentuk foto, face atau muka dari semua selebriti, jumlahnya cukup banyak. Apakah kita bisa membuat satu model yang mengenerate data baru seperti selebriti, tapi tidak ada di dalam dataset? Jadi sampel-sampel face yang kita generate ini, orang-orangnya itu tidak eksis. Itu adalah sintetik, fake, bukan real human being, tapi sangat mirip dengan data aslinya. Saat ini generative model sudah berhasil melakukan itu dengan banyak teknik menggunakan generative adversarial network. Tapi bagaimana GANs bisa melakukannya? Apakah GANs menggunakan maximum likelihood? Jawabannya tidak, karena ini high dimension. Untuk menggunakan maximum likelihood dengan parametric model dalam high dimension, misalnya gambar ini adalah 64 kali 64 pixel, itu sangat sulit dilakukan. Karena faktor high dimensionality membuat MLE atau maximum likelihood estimation tidak bisa kita lakukan. Problem utama di generative model adalah bagaimana membuat satu model parametric PG yang bisa mendekati P data. Sehingga kalau PG bisa mendekati P data, kita bisa menggunakan PG untuk memproduksi sampel yang mirip atau sangat mendekati data aslinya. Density estimation ini adalah masalah utama di dalam unsupervised learning, dan ini juga sudah dilakukan orang dengan berbagai macam teknik, baik yang secara explicit density, yaitu kita define dan solve untuk suatu spesifik formulasi untuk PG, dan juga dengan implicit density, yaitu kita belajar benar-benar dari sampel, bahwa ada dua sampel, satu dari real, satu dari fake atau sintetik, dan kita bandingkan dua sampel ini. Banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa melakukan generative modeling. Contoh misalnya, kita bisa merepresentasikan high dimension probability distribution. Contoh untuk medical imaging, kalau kita bisa mengenerate data medical imaging walaupun sintetik, kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya, kita menggantikan data yang hilang, atau kita merekonstruksi data imaging. Kita juga bisa menggabungkan dengan reinforcement learning sehingga generative model menjadi lebih pintar. Untuk saat ini, generative model banyak dipakai untuk membuat data yang sangat realistik seperti aslinya, memperbaiki resolusi dari satu image, misalnya untuk medical imaging, dari devices yang tidak terlalu high resolution, kita bisa membuat sampel data yang super resolution. Kita juga bisa melakukan image to image translation, misalnya ada satu medical imaging datang dari X-ray, kita bisa map atau translate dengan yang dari CT scan. Hal itu mungkin dilakukan dengan generative modeling. Selain itu, jika kita punya kemampuan mengestimasi probability density yang mengenerate suatu data, banyak sekali kemampuan yang bisa kita peroleh, baik di computer vision, dalam speech recognition, maupun natural language processing. Contoh misalnya di computer vision, kita bisa buat realistic image creation, image to image translation, synthetic image creation, dan masih banyak lagi use case yang bisa dihasilkan oleh generative models. Khusus untuk bidang kesehatan, kebutuhan untuk bisa merekonstruksi, membuat resolusi yang lebih baik dari satu medical imaging itu sangat diperlukan. Contoh misalnya untuk klasifikasi breast cancer. Ini adalah satu contoh paper yang menggunakan GANs untuk memperbaiki data awal dengan synthetic lesion dan menghasilkan algoritma klasifikasi breast cancer yang lebih baik. Karena dengan generative model kita bisa mengenerate sampel sintetik
dan kita bisa melakukan klasifikasi dengan lebih akurat. Tentu saja dengan tetap menggunakan data sampel yang real pada saat kita melakukan klasifikasi. Selain untuk image reconstruction di dalam medical imaging, GANs juga sering dipakai misalnya untuk image in painting, yaitu kita menghilangkan sebagian area dari satu image dan kita menggambar kembali area tersebut untuk menunjukkan kondisi normalnya. Contoh misalnya untuk brain MRI data seperti ini. Mereka menggunakan GAN untuk mempainting kondisi normal dari orang yang brainnya tidak normal. Selain in painting juga ada case seperti image translation menggunakan cycle GAN. Dalam hal image translation untuk medical imaging, kita punya satu input yang kualitasnya tidak terlalu bagus. Kita pengen mentranslate input tersebut untuk mendekati targetnya dengan kualitas yang lebih baik. Jadi ditranslate dari kualitas image yang rendah menjadi kualitas image yang lebih baik. Kita menggunakan generative model yaitu cycle made GAN untuk mengenerate hasil yang sangat mirip dengan targetnya. Tidak cuma untuk medical imaging, di dalam healthcare, GANs juga sudah digunakan misalnya untuk electronic health record. Buat apa di dalam electronic health record? Di dalam electronic health record itu pasti banyak confidential information tentang pasien. Kalau kita punya data medical record yang cukup banyak, dan kita bisa mendekati probability distribution yang mengenerate data tersebut, maka kita bisa membuat GAN model yang mengenerate synthetic data, yang tentu saja pemilik dari data ini tidak eksis karena digenerate dengan AI atau dengan GANs. Tapi karena probability distribution-nya mirip atau saling berdekatan, maka kita bisa mengatakan bahwa data ini cukup valid untuk kita kelola atau kita manfaatkan untuk analisa yang lebih lanjut. Banyak sekali metode yang sudah dipropose untuk generative model. Tentu saja dimulai dengan menggunakan maximum likelihood dan explicit density, di mana kita merumuskan satu formula untuk probability distribution dari synthetic data. Tapi pencapaian dari explicit density approach itu tidak sebaik dengan implicit density approach. Saat ini, yang menjadi state of the art adalah direct implicit density estimation menggunakan generative adversarial network. GAN sebenarnya diperkenalkan sejak awal 2014, tapi mulai populer sekitar tahun 2016 karena dipresentasikan di dalam conference NIPS 2016. Bagaimana GAN bekerja? Dengan GANs, kita tidak mendefinisikan di awal mengenai PG atau probability yang mengenerate synthetic data. GAN bekerja dengan membandingkan dua dataset, yaitu dataset yang real dan dataset yang sintetik atau fake. GAN model yang dipropos sejak tahun 2016 itu sangat banyak, mulai dari vanilla GAN yang diusulkan di awal, dengan variasi conditional GAN, lab GAN, DC GAN, dan banyak GAN lainnya, sampai semua huruf yang ada di abjad itu udah ada GAN-nya di belakang, saking banyaknya model ini. Mungkin ada sekitar 500-an model GAN yang sudah dipropos sampai akhir tahun 2018. Sampai akhir tahun 2020 mungkin jauh lebih banyak lagi. Estimasi saya sekitar 1000-an model GAN dan variannya yang dipropos di dalam research community. Ini membuat kita kesulitan untuk mempelajari GAN karena saking banyaknya varian dari model ini. Pendekatan yang kita akan lakukan adalah mempelajari GAN dari konsep-konsep utamanya agar kita bisa memahami pendekatan-pendekatan lainnya yang digunakan oleh model-model GAN lainnya. Penting sekali untuk kita memahami konsep awal ini, karena kalau tidak, kita akan tersesat di dalam ribuan varian model GAN. Sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari bagaimana konsep-konsep utama di dalam GAN, terutama untuk vanilla GAN model yang awalnya dipropos oleh Ian Goodfellow. Problem utama di dalam GAN adalah kita pengen membuat sampel data yang tentu saja bukan dalam dimensi kecil tapi dimensi besar seperti image. Misalnya image-nya 64x64 atau 32x32. Bagaimana GANs melakukan ini? Ide utama di dalam GAN adalah kita turunkan dimensi dari 32x32 itu dalam satu dimensi yang kita ketahui. Misalnya kita sebut Gaussian random noise. Kita udah tahu fungsi Gaussiannya, PZ-nya dalam dua dimensi misalnya XY. Dan kita bisa mengambil sampel dari random noise tersebut yang kita ketahui probability density atau distributionnya sebagai Gaussian. Anggap saja itu Z. Kita masukkan Z ke dalam neural network yang tugasnya sebagai generator. Generator ini bertugas
mengambil input Z dan menghasilkan image sesuai dengan size dari image yang ada di dalam real dataset. Tapi bagaimana generator bisa bekerja untuk mentransform noise Z menjadi suatu image? Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Waktu kita belajar mengenai Deep Feed-Forward Neural Network, kita bisa membuat Deep Feed-Forward Neural Network, atau mungkin nantinya akan jadi Convolution Neural Network, yang ukuran inputnya dimensinya kecil dan outputnya dimensinya lebih besar. Misalnya inputnya adalah Z dalam 2 dimensi, dan outputnya adalah 32 kali 32. Artinya, neural networknya dibuat untuk menjadi lebih besar ukurannya di ujungnya. Model awal yang diusulkan oleh Goodfellow dan kawan-kawan itu hanya menggunakan multilayer perceptron. Tapi sekarang udah banyak yang menggunakan model yang lebih kompleks seperti Deep Feed-Forward Neural Network dan Convolution Neural Network, bahkan LSTM. Jadi dengan menggunakan satu neural network yang tugasnya seperti generator, kita bisa menghasilkan synthetic image. Tentu saja kita akan bertanya sampai di sini, bagaimana kita mempelajari weight parameter dari generator neural network? Kita masuk ke ide kedua di dalam GAN. Agar kita bisa melatih generator network untuk mengenerate gambar yang realistik, idenya adalah dengan menambahkan satu lagi neural network, tugasnya adalah discriminator. Dia mendapatkan input dari real image, yaitu celebrity dataset yang kita dapatkan dari foto asli celebrity, dan discriminator juga mendapatkan input dari synthetic face yang di-generate oleh generator. Tugas dari discriminator ini adalah untuk menerima input dari generator dan juga dari real data sample dan memprediksi apakah data tersebut adalah sintetik atau real. Kalau sintetik keluarin 0, kalau real keluarin 1. D akan dilatih untuk benar-benar bisa melakukan prediksi yang akurat, 0 atau 1. Kalau dia tidak bisa memprediksi, misalnya dia mengeluarkan angka 0,5, artinya dia confused. Dia tidak bisa membedakan yang mana yang asli dan mana yang sintetik. Sementara generator at the same time itu dilatih untuk menghasilkan data yang benar-benar realistik, mirip dengan aslinya, dengan menerima input dari random noise dan mengenerate data yang sintetik. Kedua neural network ini ditraining dengan objektif yang sama, menggunakan optimizer, sehingga mencapai equilibrium atau keseimbangan di mana pada saat itu discriminator mengeluarkan 0,5, discriminatornya udah confused, dan generator udah berhasil menghasilkan data yang benar-benar realistis. Mungkin kita bisa menggunakan analogi untuk menggambarkan dua ide utama dari GANs tersebut. Anggap misalnya ada pembuat uang palsu, dia berusaha membuat uang palsu sebagus-bagusnya agar tidak ketangkap oleh polisi, tapi polisi at the same time itu juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendeteksi ini real atau ini fake. Kalau game ini diteruskan, ini seperti zero sum game atau minimax game, di mana yang satu berusaha memaksimalkan kemampuannya untuk membuat realistic image, dan yang satunya lagi yaitu polisinya itu berusaha untuk meminimalkan kesalahan dia dalam mendeteksi uang palsu atau uang asli. Dengan analogi ini, mudah-mudahan kita bisa memahami model celebrity tadi, bahwa generator mengambil input dari random noise, berusaha membuat image yang serealistik mungkin. Ini seperti pembuat uang palsu yang membuat uang palsu yang seasli-aslinya. Sementara at the same time, kita train discriminator model untuk tidak melakukan kesalahan dalam mendeteksi asli atau palsu. Untuk memodelkan konsep-konsep utama di dalam GAN, kita menggunakan probabilistic view. Kita asumsikan misalnya ada dua probability distribution, Q dan P. Q adalah probability distribution yang mengenerate real dataset. Q kita tidak ketahui dan tidak ada satu orang pun yang tahu. P adalah model marginal distribution yang di-generate dari generator dengan mensampling dari non-probability distribution, misalnya random Gaussian. Generator akan mengambil sampel dari random Gaussian Z, selanjutnya akan menghasilkan synthetic data, sedangkan discriminator akan menerima input baik dari synthetic data yang dihasilkan oleh generator, juga dari real dataset yang dihasilkan oleh probability distribution Q yang unknown atau kita tidak ketahui. Discriminator adalah predictor untuk mengeluarkan 0 atau 1, 0 untuk synthetic dan 1 untuk real. Interaksi antara discriminator dan generator ini
seperti minimax game atau zero sum game, di mana di saat diskriminator ingin memaksimalkan kemampuannya untuk membedakan real dan fake atau sintetik, generator akan meminimalkan parameternya dengan objektif yang sama seperti dalam persamaan matematika yang ada di dalam tanda kurung tersebut. Jika dua neural network, discriminator dan generator, di-training atau dilatih menggunakan objektif seperti ini, di mana satu memaksimalkan dan satunya lagi meminimalkan, problem optimisasinya kita sebut minimax optimization. Problem ini adalah problem yang sangat terkenal dalam teori optimisasi, karena jika objektif functionnya adalah non-convex dan non-concave, maka solusi dari optimisasinya adalah non-trivial atau tidak ada solusi yang tepat untuk itu. Kita selalu berharap agar objektif functionnya adalah fungsi yang continue, smooth, dan tentu saja convex dan concave terhadap minimizer dan maximizernya. Untuk saat ini kita harus berasumsi bahwa objective function ini memiliki solusi yang trivial sehingga kita bisa melakukan optimisasi dan mencapai kondisi konvergensi atau equilibrium. Dengan asumsi itu, sekarang kita bisa menggunakan optimization technique seperti gradient descent yang sudah kita pelajari, tapi kita melakukan dua alternating gradient descent. Kita melakukan gradient ascent untuk discriminator dan kita melakukan gradient descent untuk generator. Karena optimisasinya adalah min-max. Jadi kita melatih kedua network ini secara bersamaan dengan melakukan parameter update. Yang satu menggunakan gradient ascent, yang satu menggunakan gradient descent. Dalam hal ini, discriminator berusaha memaksimalkan objektif sehingga hasilnya mendekati real. Di sisi lain, generator itu berusaha meminimumkan objektif yang sama sehingga keluaran dari discriminator yang inputnya dari generator itu mendekati satu. Dengan kata lain, generator berusaha menipu discriminator untuk berpikir bahwa keluaran dari generator itu adalah data real. Minimax optimization dengan objective function yang non-convex dan non-concave, which is itu sering terjadi di dalam neural network, itu sangat-sangat susah dilakukan dan sangat tidak stabil. Pemilihan objective function di sini sangat penting untuk mendapatkan stability dalam optimization. Model vanilla GAN yang pertama kali diusulkan menggunakan objective function seperti ditunjukkan pada persamaan ini. Untuk discriminator, bentuknya adalah maximizing theta d terhadap expectation value dari keluaran discriminator dan juga expectation value dari keluaran generator yang disampling dari random noise. Setelah parameter dari discriminator diupdate menggunakan gradient ascent, selanjutnya kita mengupdate generator dengan menggunakan gradient descent. Objektifnya ditunjukkan pada persamaan ini. Sekali lagi, jangan intimidated dengan persamaan matematika, ini akan menjadi lebih jelas pada saatnya. Oke, sekarang kita coba belajar bagaimana algoritma training untuk minimax GAN yang pertama kali dipropose oleh Goodfellow. Jadi lakukan iterasi sampai convergence. Iterasi yang pertama adalah sebanyak K, kita ambil sampel mini batch sejumlah M dari random noise Z. Kita juga ambil sampel mini batch sejumlah M dari real dataset. Setelah itu kita update discriminator menggunakan stochastic gradient ascent dengan objektif seperti ini. Ingat, pada saat programming nantinya kita hanya memanggil optimizer. Di sini bisa menggunakan Adam optimizer seperti yang dilakukan oleh Goodfellow atau optimizer lainnya. Setelah kita mengupdate discriminator sebanyak K, setelah itu baru kita mengambil sampel lagi dari noise dan masukkan ke dalam generator dan mengupdate generator dengan menggunakan stochastic gradient descent. Proses ini diulang terus sampai loss functionnya convergence. Algoritma ini bisa digambarkan dengan gambar di sebelah kanan ini. Dari random noise kita ambil M sampel, dari real data kita ambil M sampel, kita estimate gradientnya, update discriminator, setelah itu ambil lagi sampel dari random noise, dan kita update gradient dari generator menggunakan stochastic gradient descent. Jadi ada dua optimisasi terjadi dalam algoritma ini, yaitu untuk mengupdate discriminator kita menggunakan stochastic gradient ascent, dan untuk mengupdate generator kita menggunakan stochastic gradient descent. Menariknya, pada saat Goodfellow pertama mengusulkan model minimax GAN ini,
Konvergensinya bisa tercapai menggunakan neural network berbentuk multilayer perceptron. Akan tetapi kalau multilayer perceptronnya kita ganti dengan model yang lebih kompleks, let's say deep feed-forward neural network, kadang-kadang optimisasi untuk generator menjadi sangat-sangat tidak stabil. Signal gradient itu hanya dihasilkan oleh data-data sampel yang memang udah bagus. Ketika sampel yang dihasilkan oleh generator itu tidak bagus, gradiennya menjadi flat, seperti tidak ada gradien. Dan ingat, kalau gradiennya flat, tidak ada nilai gradien yang besar, optimisasinya akan sangat tidak efektif. Jadi walaupun parameter dari generator terus diupdate, itu tidak ada perubahan nilainya. Kondisi ini seperti kondisi saturasi. Generatornya tidak mampu lagi untuk menghasilkan image yang lebih bagus. Nah, salah satu teknik yang dilakukan orang adalah hanya dengan mengganti objective function dari generator. Ingat, rumusan awalnya adalah log 1 dikurang d theta d dalam kurung g theta g. Dengan mengganti minimizing dengan maximizing dan menghilangkan angka 1 secara matematik itu sama. Perubahan ini dilakukan di dalam non-saturating GANs. Perubahannya sangat sederhana, hanya mengganti min menjadi max dan menghilangkan angka 1. Tapi itu sangat membantu karena itu bisa menghasilkan gradien yang lebih baik. Tapi bagaimana kita interpretasikan ini? Kita tidak bisa mengatakan hanya karena matematiknya sama, kita bisa menggunakannya. Apa interpretasi dari pendekatan ini? Interpretasinya itu gini. Awalnya generator itu pengen supaya discriminator ini salah terus. Dengan kata lain, itu pengen meminimalkan likelihood dari discriminator itu menjadi benar. Perubahan matematik tadi itu sama dengan kita merubah statement itu bahwa kita ingin memaksimalkan likelihood dari discriminator itu menjadi salah. Dengan perubahan ini dari minimax GAN menjadi non-saturating GAN, kita dapatkan gradien yang lebih baik. Akan tetapi, terjadi perubahan optimisasi yang tadinya kita lakukan gradient ascent terhadap discriminator dan gradient descent terhadap generator. Sekarang yang kita lakukan adalah gradient ascent terhadap discriminator dan juga gradient ascent terhadap generator. Ini sangat menarik tentu saja. Karena konsep min-max atau zero-sum game-nya tidak berlaku lagi ketika optimisasinya menjadi max-max. Tapi kalau kita bertahan dengan min-max, kita nggak akan dapatkan gradient signal yang baik untuk melakukan optimisasi terhadap generator. Nanti pada saat kita belajar GAN yang lebih advance, kita akan ketahui bahwa problemnya bukan di optimisasi, tapi problemnya ada di dalam definisi objective function yang kita gunakan. Objective function yang digunakan di dalam minimax GAN atau vanilla GAN itu ternyata sangat tidak baik. Dan saat ini sudah direvisi oleh banyak model yang lebih stable seperti Wasserstein GAN. Kita akan membahas Wasserstein GAN dan banyak model GAN lainnya dalam kesempatan yang berbeda. Untuk saat ini kita akan fokus terhadap model awal dari GAN yaitu minimax dan non-saturating GAN. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita menggunakan GAN Lab Animation. Ini adalah animasi yang sangat membantu kita nantinya untuk memahami bagaimana GAN bekerja. Ini adalah animasi GAN. Contoh misalnya kita punya satu distribusi seperti ini. Sampel-sampel data di-generate oleh satu distribusi yang bentuknya seperti garis seperti ini. Distribusi ini kita tidak ketahui dan kita pengen GAN untuk mengetahui distribusi ini dengan cara menghasilkan sampel yang mirip dengan distribusi ini. GAN menggunakan generator, sampling dari random noise yang sudah diketahui distribusinya yaitu Gaussian, dimasukkan ke dalam generator untuk menghasilkan fake sample, dan discriminator menerima real dan fake sample dan berusaha untuk mempredik apakah hasilnya real atau fake. Untuk minimax GAN, generator diupdate dengan cara meminimalkan objektifnya menggunakan stochastic gradient descent, dan discriminator diupdate dengan cara memaksimalkan objektifnya menggunakan stochastic gradient ascent. Tapi untuk non-saturating GAN, baik discriminator maupun generator itu menggunakan max-max optimizer. Non-saturating GAN tentu saja lebih baik karena gradient signalnya yang dihasilkan itu lebih baik. Non-saturating GAN itu lebih baik dibanding minimax GAN karena gradient signal yang dihasilkan untuk generator
itu tidak flat. Nilainya selalu ada. Coba kita lihat. Di animasi ini kita bisa mengamati pergerakan dari discriminator loss dan generator loss. Apabila model ini menggunakan non-saturating gun, artinya baik discriminator maupun generator, kita berharap bahwa nilainya lebih maksimal karena menggunakan max optimizer. Untuk minimax gun, chartnya pasti berbeda karena kita mengharapkan discriminator untuk maksimal dan generator untuk minimal. Tapi kayaknya di sini menggunakan non-saturating gun. Selain itu, animasi ini juga menunjukkan KL divergence. KL divergence ini adalah jarak antara probability distribution yang menghasilkan data real dan data fake. Kita berharap jaraknya rendah. Dalam hal ini kita berharap bahwa KL divergence itu makin berkurang. Selain KL divergence, itu juga ada versi simetri dari KL divergence yang disebut Jensen-Shannon divergence. Cara membaca grafik ini adalah dengan melihat bahwa KL divergence harusnya berkurang sesuai dengan bertambahnya discriminator loss. Di saat convergence, generator dan discriminator loss akan terus flat mencapai nilai maksimumnya karena kita melakukan max optimization. Kelihatannya sudah hampir convergence, loss-nya udah mulai datar, divergence-nya pun udah mulai lebih kecil. Artinya jarak antara dua probability distribution ini udah semakin kecil. Oke, kita stop. Tools ini juga memungkinkan kita untuk membuat distribusi sendiri. Misalnya saya ingin menulis distribusi sesuai dengan nama saya, huruf R. Saya coba apply. Apakah GAN bisa menemukan distribusi yang unknown ini, yang saya tulis dan saya tidak beritahu ke GAN? Sini terlihat di saat dia menentukan awal iterasinya, dan bentuk dari huruf R ini itu jauh lebih kompleks dibanding garis. Tentu saja dia akan membutuhkan waktu lebih lama, tapi Anda bisa melanjutkan bermain-main dengan GANLab ini menggunakan distribusi yang Anda gambar sendiri. Terus amati loss-nya, karena ini non-saturating GAN, seharusnya konvergensinya di saat keduanya mencapai nilai maksimum. Begitupun dengan KL divergence, harusnya pada saat dia mencapai nilai minimum. Saya stop sampai di sini. GANLab adalah tools yang sangat baik untuk menjelaskan konsep-konsep dasar di dalam GAN yang awalnya diusulkan oleh Ian Goodfellow, yaitu minimax GAN dan non-saturating GAN. Dalam perjalanannya dari tahun 2014 sampai sekarang, banyak sekali objective function yang diusulkan untuk GAN. Dimulai dengan GAN atau minimax GAN dan non-saturating GAN, dilanjutkan dengan Wasserstein GAN GP, LS GAN, DRAGAN, BGAN, dan seluruhnya. Kalau kita teruskan tabel ini, semua huruf abjad habis. Bahkan kita harus menggunakan alpha GAN, beta GAN, theta GAN, dan lain-lain. Artinya banyak sekali kemungkinan objective function yang bisa kita gunakan. Apa landasan teori di sini? Awal-awalnya kita menggunakan probabilistic theory, tapi akhir-akhir ini probabilistic theory ternyata tidak menghasilkan objektif yang kontinu dan smooth, sehingga orang mencari alternatif di dalam optimal transport theory. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk membahas model-model GAN lainnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai varian dari GAN yang disebut DC GAN. Varian ini dihasilkan dari merubah arsitektur neural network yang digunakan oleh GAN yang tadinya multi-layer perceptron atau deep feed-forward neural network diganti dengan convolution neural network. Seperti yang sudah kita pelajari, convolution layer itu bisa menghasilkan image. Biasanya hidden layers dari convolutional neural network itu terdiri dari beberapa series convolution layer yang diikutin dengan activation function dan max pooling. Ini sudah kita pelajari dalam sesi convolution neural network. Pada tahun 2016, Radford et al. Itu mengusulkan DC GAN architecture hanya dengan menggantikan model awal menggunakan convolution neural network. Bedanya dengan convolution neural network, DC GAN tidak menggunakan fully connected layer karena tidak melakukan classification. Jadi hanya convolution layernya yang digunakan di dalam GAN. ReLU tetap ada, tapi untuk model DC GAN itu menggunakan leaky ReLU activation di dalam discriminator. Pendekatan yang dilakukan oleh DC GAN ini sebenarnya sangat natural, yaitu pertama hilangkan pooling layers, ganti dengan strided convolution,
Dan yang kedua, pakai batch normalization di generator dan discriminator. Selanjutnya, hilangkan connected hidden layers, fully connected layers di ujung dari deep feed forward neural network. Pakai ReLU activation di generator dan pakai leaky ReLU activation di discriminator. Kenapa Radford bisa come up dengan pendekatan ini? Semua pendekatan ini adalah heuristik, pendekatan yang berdasarkan coba-coba. Tapi ternyata DCGAN ini jauh lebih perform untuk image generation dibanding Vanilla GAN yang diusulkan sebelumnya. Kalau digambarkan kira-kira begini arsitektur dari DCGAN. Mulai dari random noise, masuk ke dalam convolution layer, convolution 1, convolution 2, 3, dan 4 sampai menghasilkan image di ujungnya. DCGAN dites dengan dataset MNIST, yaitu dataset tulisan tangan untuk huruf-huruf dari 0 sampai 9. Hasilnya adalah yang seperti bagian paling kanan, yang di tengah adalah Vanilla GAN, sedangkan DCGAN adalah yang paling sebelah kanan. Ternyata DCGAN jauh lebih baik dibanding GAN. Begitu juga dengan dataset yang lebih kompleks. Ini adalah hasil generation dari bedroom dataset menggunakan DCGAN. Semua gambar di sini adalah fake bedroom. Jadi ruang kamar tidur ini tidak pernah ada sebenarnya, karena model ini dilatih dengan gambar-gambar foto kamar tidur, dan model DCGAN bisa menghasilkan kamar tidur sintetik yang sebenarnya tidak pernah ada. Bayangkan jika Anda adalah desainer interior, Anda bisa menggunakan GAN untuk menghasilkan ide-ide desain yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Selain itu, DCGAN juga bisa melakukan vector arithmetic. Misalnya kita menggabungkan dua GAN model, satu untuk mengenerate laki-laki tanpa kacamata, dikurangin dengan laki-laki tanpa kacamata, ditambahin dengan wanita menggunakan kacamata, menghasilkan wanita dengan kacamata. Vektor aritmetik seperti ini natural sekali untuk dilakukan karena image adalah matrix. Ini bisa kita lakukan dengan GAN. DCGAN sudah banyak digunakan di dalam medical imaging. Ini adalah contoh progressive GAN untuk skin lesion synthesis. Jadi dari real image yang ditunjukkan pada gambar A, P-GAN bisa menghasilkan sampel yang sangat mendekati real image. P-GAN mengalahkan DCGAN dan LabGAN. Arsitektur dari P-GAN tetap menggunakan convolution neural network, baik untuk discriminator maupun untuk generator. Arsitekturnya ditunjukkan pada gambar ini. Anda bisa membaca lebih lanjut di paper ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai conditional GAN. Apa itu conditional GAN? Tadi saya katakan bahwa GAN bisa mengenerate image yang terlihat sangat realistik seperti bedrooms atau kamar tidur. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengenerate dengan kondisi tertentu? Misalnya, untuk kasus MNIST, bisa nggak kita generate hanya angka 0 dan 1? Atau untuk kasus bedroom, saya hanya ingin mengenerate tempat tidurnya. Saya tidak butuh ornamen yang lain. Apakah GAN bisa melakukan generation untuk kondisi tertentu? Jawabannya adalah conditional GAN. Kebutuhannya sangat jelas conditional GAN ini. Karena misalnya kita punya satu dataset, misalnya ImageNet dengan 22.000 kategori, tidak mungkin kita mengenerate 22.000 kategori semuanya. Kita harus masuk ke kategori spesifik dan mengenerate hanya untuk spesifik kategori. Jadi harusnya kita bisa menambahkan kondisi ke dalam GAN agar supaya kita bisa mengenerate berdasarkan kondisi itu. Bagaimana GAN melakukannya? Itu dengan mentraining model GAN menggunakan input tambahan dalam bentuk kategori atau kondisi. Seperti pada gambar ini, generator yang tadinya inputnya adalah random noise Z, kita tambahin dengan kategori. Misalnya di sini ada 4 kategori. Kategori yang sama kita masukkan ke dalam discriminator. Sehingga pada saat generator menghasilkan data dan discriminator mengambil data dari generator dan real sample, discriminator bisa dilatih untuk spesifik kategori. Artinya, baik discriminator maupun generator kita tambahkan dengan extra information atau informasi tambahan Y. Y di sini bisa informasi tambahan atau class label atau modality lainnya. Dengan melatih GAN dalam bentuk kondisional seperti ini, kita dapat menghasilkan generator yang bisa menghasilkan gambar-gambar tertentu sesuai dengan kondisi yang kita masukkan. Objektif fungsinya tentu saja akan sedikit berbeda, X dan Y, juga Z dan Y. Metode optimisasinya tetap sama, algoritmanya tetap sama, hanya ada tambahan informasi Y di sini.
Nanti waktu di training itu sama aja. Kita tinggal masukkan conditional Y, baik untuk generator maupun untuk discriminator. Hasilnya menarik sekali. Arsitekturnya bisa digambarkan seperti ini, jadi input di generator ada Z dan Y, input di discriminator ada dari generator, ada dari real image, dan juga ada tambahan dari Y. Anda bisa membaca paper dari Mirza et al. Untuk lebih detailnya. Dengan conditional GAN, kita bisa mengenerate wajah orang misalnya dengan kondisi tertentu, misalnya marah, senyum, kaget, khawatir, dan lain-lain. Selama kita punya sampel data set untuk specific label, kita bisa melatih GAN untuk mengenerate data sesuai dengan label tersebut. Model conditional GAN juga sudah dipakai dalam medical imaging. Ini adalah contoh untuk ischemic stroke lesion segmentation. Dengan menggunakan conditional GAN, ini bisa membantu ischemic stroke lesion segmentation. Image yang di-generate sesuai dengan kondisinya, contoh pada gambar ini, yang di atas adalah real, yang di bawah adalah sintetik atau fake. Coba lihat, bentuknya hampir sama. Ini contoh yang lainnya. Menarik sekali buat kita untuk membaca paper ini, untuk melihat bagaimana conditional GAN dipakai dalam medical imaging. Masih banyak paper-paper lainnya yang layak untuk dibaca. Anda tinggal mencarinya di dalam jurnal atau conference-conference yang terkait dengan AI dan medical. Oke, sejauh ini sudah banyak sekali konsep GANs yang kita pahami. Kita juga udah memiliki GAN Lab, yaitu tools animasi yang bisa membantu kita untuk memahami bagaimana GAN bekerja antara generator dan discriminator network. Dengan pengetahuan dasar ini, kita bisa menelusuri lebih banyak konsep GAN dan model GAN yang biasanya masih ada di paper. Cara terbaik adalah dengan membaca paper-paper tersebut dan mereproduksi model yang bisa mengenerate data dengan lebih baik. Masih sangat banyak konsep lainnya yang perlu kita pelajari di dalam GAN, seperti Wasserstein GAN dan teknik-teknik untuk evaluasi hasil generation dari GAN. Semoga kita bisa mempelajari ini bersama dalam kesempatan yang lain.